Di perusahaanmu pasti ada kan yang namanya HSE Notice Board atau papan informasi K3L. Ada nggak ya? Nah, kali ini kita akan bahas informasi apa aja sih yang perlu kita tampilkan di dalam HSE Notice Board. Umumnya, HSE Notice Board diletakkan di berbagai tempat yang mudah terlihat oleh para pekerja, yang digunakan sebagai media komunikasi terkait K3L di tempat kerja. Beberapa contoh HSE Notice Board seperti berikut ini, teman-teman. Nah, jadi informasi apa aja sih yang perlu dibahas di sini? Yuk kita cek. Satu, kebijakan K3L perusahaan. Kebijakan K3L merupakan salah satu bentuk komitmen manajemen dalam penerapan K3L. Di dalam kebijakan ini biasanya berisikan tujuan dan sasaran K3L di perusahaan tersebut. Nah, informasi ini penting teman-teman untuk diketahui oleh para pekerja. Jadi pekerja tahu sebenarnya apa sih target K3L di perusahaan tersebut dan tahu tanggung jawab mereka terkait penerapan K3L itu apa aja. Yang kedua, data statistik kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Pekerja wajib mendapatkan informasi terkait data statistik kecelakaan di perusahaan tersebut. Hal ini bertujuan agar mereka semakin merasa terlibat dalam hal pencapaian K3L di perusahaan tersebut. Kalau data statistik kecelakaannya buruk, maka pekerja bisa lebih aware lagi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dan jika statistik kecelakaan menunjukkan hal yang positif, maka mereka bisa semakin termotivasi untuk mempertahankan hal tersebut. Yang ketiga, MOM atau No to Land dari Safety Committee Meeting. Biasanya, setiap bulanan, perusahaan akan melakukan yang namanya Safety Committee Meeting atau rapat P2K3, di mana di dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan manajemen atau perwakilan para pekerja. Nah, di dalam pertemuan ini, biasanya mereka akan mendiskusikan terkait isu-isu K3L di perusahaan tersebut dan bagaimana tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian, hasil meeting ini biasanya dituliskan dalam bentuk MOM atau No to Land. Nah, No to Land ini perlu banget teman-teman untuk ditampilkan di dalam HSE Notice Board agar semua pekerja yang tidak hadir di dalam meeting tersebut ikutan update terkait program-program atau permasalahan K3L di perusahaan tersebut. Yang keempat, yaitu adalah safety alert atau pembelajaran dari kecelakaan yang pernah terjadi. Informasi kecelakaan yang pernah terjadi, baik yang terjadi di perusahaanmu sendiri atau dari perusahaan lain, itu penting teman-teman untuk diinformasikan kepada para pekerja. Informasi yang dimuat harus mencakup apa penyebab kecelakaan tersebut, dan kemudian langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar kecelakaan serupa tidak terulang kembali. Kamu bisa merangkum informasi tersebut menjadi 1 atau 2 lembar aja. Hal ini agar memudahkan pekerja dapat memahami safety alert tersebut. Yang kelima, yaitu adalah Safety Awards. Kalau di perusahaanmu menerapkan program Safety Awards atau program di mana para pekerja yang terbukti aktif dalam melakukan penerapan K3L. Contohnya seperti dalam pelaporan bahaya atau tindakan lainnya. Maka para pekerja yang mendapatkan Safety Award tersebut perlu tuh untuk kamu sebutkan atau kamu informasiin di dalam HSE Notice Board. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan semangat para pekerja agar sama-sama melakukan tindakan proaktif terkait dengan keselamatan kerja. Yang keenam, yaitu terkait dengan jadwal HSE training di perusahaanmu. Informasi terakhir yang bisa kamu masukkan di dalam HSE Notice Board adalah informasi atau jadwal training HSE di perusahaanmu. Agar para pekerja yang sudah ditentukan untuk mengikuti training tersebut mengetahui jadwal yang sudah ditetapkan dan mereka bisa mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan training tersebut. Nah, jadi itu dia teman-teman terkait informasi apa aja sih yang perlu kita masukkan di dalam HSE Notice Board.
Zaman sekarang ini memang kampanye K3L itu bisa kita lakukan by online atau melalui media sosial. Tetapi kenyataannya, HSN notice board yang kita pasang di lokasi kerja itu tetap penting teman-teman, terutama agar para pekerja di lapangan dapat akses dengan mudah. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua ya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mau memberikan masukan atau saran, silahkan melalui tombol komentar. Dan jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe video ini agar semakin terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kamu yang lain ya, biar makin banyak personil K3 yang berkualitas. See you next time!